Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Saralia Ramadanti akan menjelaskan patri dari buku 1001 Invasion Muslim Heritage in Our World. Yang pertama ada pengertian. Tembikar atau patri menurut KBBI adalah barang dari tanah liat yang dibakar dan berlapis kilap. Kilap sendiri memiliki arti bersih dan bercahaya. Dan menurut sumber lain, tembikar adalah alat keramik yang dibuat oleh pengrajin. Tembikar dibuat dengan membentuk tanah liat menjadi suatu objek. Selanjutnya ada sejarah. Alat tembikar yang paling dasar adalah tangan manusia. Tembikar memiliki tekstur yang dilapisi dengan glasir yang beragam dan memiliki kesan yang alami dan hangat. Para pengrajin tembikar pertama ada di Timur Tengah 9.000 tahun silam. Mereka membuat tembikar tekan dan tembikar lingkar yang sederhana. Sekitar 3.500 tahun silam, mulai digunakan meja putar kecil yang disebut roda tembikar untuk membuat tembikar bulat. Karena penggunaan wadah minum dan makan dari emas dan perak yang ideal di Roma kuno dan Persia dilarang oleh hadis, akibatnya tembikar dan kaca digunakan untuk peralatan makan oleh elit muslim. Berikut adalah hadis yang melarang penggunaan wadah emas dan perak. Dari Huzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian minum dari gelas emas dan perak, janganlah makan dari piring emas dan perak, karena keduanya atau emas dan perak tersebut untuk mereka di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekitar 622 tembikar Islam dimulai. Pada 633 pasukan Muslim bergerak cepat menuju Persia, Bizantium, Mesopotamia, Anatolia, Mesir, dan kemudian Andalusia. Pada abad ke-8, pembuat tembikar yang bekerja di Irak mengembangkan proses pembuatannya. Selama ini, para pembuat tembikar Abbasiyah menggunakan glasir timah untuk produksinya, dan hasil yang mereka dapatkan sebagian besar hanya dalam bentuk glasir putih buram. Karena bahan mentah Irak dan Cina sama sekali berbeda, sehingga pembuat tembikar Muslim memperkenalkan sejumput oksida timah sebagai gantinya. Kemudian, para pembuat tembikar Abbasiyah mengambil glasir timbal dan menambahkan oksida timah ke dalamnya, karena mereka mencoba menemukan cara membuat warna putih murni seperti produk Cina yang mahal. Hal ini menyebabkan hasil akhir putih persis yang mereka cari. Tidak hanya itu, para pengrajin tembikar kemudian membuat inovasi dalam desainnya, menghasilkan dekorasi biru di atas putih yang kemudian diekspor kembali ke Cina. Nah, selanjutnya ada hasil-hasilnya. Yang pertama ada glasir kilau. Nah, salah satu dekorasi paling mengesankan yang muncul kemudian ada glasir kilau. Muslim sangat ingin mengembangkan ini dalam upaya untuk menghasilkan versi yang mirip dari bejana emas dan perak, karena Islam melarang menggunakan bejana emas dan perak. Teknik yang digunakan adalah mencampurkan tembaga oksida dan bahan tanah. Selanjutnya ada ubin kilau. Pada abad ke-9 di Tunisia mulai memproduksi ubin kilau. 1 abad kemudian mencapai Spanyol, penemuan arkeologi di Madinat Al-Zahra, kota kekhalifahan dekat Cordoba, menemukan sejumlah tembikar besar dengan pola yang dibuat dengan warna coklat untuk garis-garis dan hijau tembaga untuk yang diwarnai. Nah, selanjutnya ada toples Alhambra atau Alhambra jar. Beberapa abad kemudian, Andalusia memiliki pusat produksinya sendiri seperti Malaga, memproduksi toples besar atau Alhambra jar. Pada awalnya digunakan untuk menyimpan minyak dan biji-bijian, tapi di istana para khalifah, desain mereka memiliki keindahan yang luar biasa. Dan bagi mereka yang melihatnya, mereka pasti mengira itu terbuat dari logam mulia. Selanjutnya ada Mayolika. Merek terkenal yang ditinggalkan oleh pembuat tembikar Muslim adalah yang disebut Mayolika atau Majolika. Pada abad ke-15, Majolika telah mencapai tingkat kesempurnaan yang menakjubkan. Penggunaan teknik produksi dan dekoratif yang sama seperti orang Andalusia dan Mesir.
Belakangan, seniman Italia mengembangkannya menjadi varietas baru seperti Kilau Gubbio yang berwarna kuning kehijauan, merah muda stroberi, dan merah ruby. Pola Maiolica ini mendominasi industri keramik di Italia hingga saat ini. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang saya dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.